Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, welcome back to my YouTube channel bersama aku Ella Ayu. Untuk kali ini aku ingin menjelaskan seputar kesehatan ibu dan anak, khususnya untuk ibu hamil. Nah, sebelum nanti masuk ke topiknya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share kalau informasi ini bermanfaat untuk ibu dan bunda-bunda lainnya di sana. Oke, sebelum masuk ke topik, jadi aku mau menjelaskan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara lengkap, yaitu kita bilang secara lengkap itu dalam dunia ilmu kebidanan ya, itu 10T. Nah, 10T sebenarnya sudah dijelaskan semuanya di buku Pink. Nah, pentingnya ibu hamil memiliki buku Pink ini itu banyak banget Bunda. Jadi, kalau misalnya Bunda-bunda belum mempunyai buku ini, silakan Bunda bisa mendapatkan buku ini di puskesmas ataupun di bidan praktek mandiri. Nah, sebenarnya yang aku jelaskan juga semuanya sudah ada di sini. Jadi, Bunda itu kalau sudah mempunyai buku Pink seperti ini, kalau misalnya lagi slow ya, tidak ada pekerjaan rumah misalnya, atau tidak ada pekerjaan kantor, tidak ngurus anak, nah Bunda bisa belajar membuka buku-buku ini. Nah, ini buku yang aku buka itu masih keluaran yang sebelumnya, bukan yang terbaru, karena kita masih menghabiskan stok yang lama. Nanti untuk video selanjutnya mungkin aku bakal kasih lihat untuk buku yang terbaru itu seperti apa. Nah, langsung saja ke topik ya Bunda. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan itu baiknya ibu hamil lengkap, secara lengkapnya itu kita periksa. Nah, langsung saja ke halaman yang ke-1. Nah, di sini dijelaskan periksa kehamilan. Nah, periksa kehamilan 10T itu maksudnya apa? Jadi, begitu ibu hamil datang, semuanya kita periksa secara lengkap. Nah, untuk poin pertama pemeriksaan 10T, di sini di poin pertama itu pengukuran tinggi badan. Nah, untuk pengukuran tinggi badan cukup 1 kali selama kehamilan ya Bunda. Nah, contohnya yang di sana ya, kita bisa ukur tinggi badan masing-masing ibu hamil. Kemudian yang kedua, penimbangan berat badan. Nah, khusus untuk penimbangan berat badan ini dilakukan setiap Bunda itu periksa kehamilan ke tenaga kesehatan atau ke pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena kita ingin melihat nanti grafik dari peningkatan berat badan Bunda, misalnya dari awal kehamilan sampai pertengahan sampai akhir kehamilan itu ada kenaikan atau tidak. Karena idealnya ibu hamil itu akan mengalami kenaikan berat badan sekitar 10-12 kilo. Nah, kenapa harus setiap periksa? Jadi kita bisa mengetahui misalnya ada gangguan apa kalau kenaikan berat badannya itu tidak signifikan ataupun kenaikannya itu terlalu signifikan, jadi kita bisa mengeremnya. Itu untuk menghindari juga nanti kelebihan berat badan pada bayi atau bayi besar. Nah, untuk poin kedua, ini pengukuran tekanan darah atau tensi. Nah, untuk ibu hamil ini juga setiap periksa wajib kita lakukan pengecekan tensi darah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui kapan tensinya itu normal, kapan tensinya itu tinggi. Yang dikhawatirkan itu jika terjadi kehamilan, kemudian di pertengahan itu terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi kalau misalnya ada tekanan darah tinggi, kita juga bisa melakukan penanganan secara dini. Seperti itu ya Bunda. Terus lanjut untuk poin ketiga, ini pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Nah, untuk pengukuran lila ini juga baiknya dilakukan setiap periksa. Nah, ini yang kita maksud pengukuran lingkar lengan atas ya. Jadi ini untuk mengetahui ibu hamil itu kekurangan energi kronik atau tidak, atau kita bilang ya kurus atau tidak, gizinya tercukupi atau tidak. Nah, untuk batas normal ya Bunda, kalau untuk ibu hamil tidak semua ya, ini berlaku secara umum ya. Ini 23,5 ini batas normal. Kalau misalnya kurang dari sini,
berarti kita katakan kurang energi kronik. Kalau misalnya di atas 23,5 artinya lingkar lengan atas Bunda itu normal. Nah, untuk poin keempat ya, ini pengukuran tinggi rahim atau tinggi fundus uteri ya. Pengukuran tinggi rahim ini juga dilakukan setiap pemeriksaan. Nah, kenapa? Ini untuk tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana perkembangan janin. Kalau misalnya kita umur hamilnya awal ya Bunda, misal sekitar 6 minggu sampai 12 minggu, wajar ketika pembesaran dari kehamilan itu belum terjadi. Karena ya sebenarnya sudah terjadi tapi masih kecil, sangat kecil, sehingga untuk perabaan kita bidan, nah itu biasanya belum teraba. Kecuali mungkin sudah mulai kehamilan 12 minggu ke atas ya, itu mulai sudah kita raba menggunakan tangan. Dan juga kalau nanti semakin besar kita menggunakan lila ya, menggunakan Medline atau seperti yang Ibu tahu itu pengukur jahit ya, pengukur untuk jahitan. Selanjutnya untuk poin kelima yaitu penentuan letak janin atau presentasi janin dan perhitungan denyut jantung janin. Nah, untuk penentuan presentasi janin ini juga dilakukan itu sekitar hamil 20 minggu ke atas ya, dan karena biasanya sebelum 20 mingguan itu juga belum terlalu teraba ya Bunda, di mana posisinya kepala bayi, bokong bayi, punggung bayi. Dan ada juga yang umur 20 minggu itu dari perabaan kita menggunakan tangan juga terkadang belum terlalu jelas. Tetapi kalau Bunda melakukan USG itu sudah terlihat jelas ya, USG dan apalagi untuk penentuan detak jantung janin. Nah, untuk USG biasanya detak jantung janin itu mulai terlihat sekitar 8 minggu. Jadi kalau misalnya Bunda mau USG untuk pertama kali, baiknya itu di atas umur 8 minggu karena sudah kita mendengar atau melihat juga detak jantungnya. Nah, untuk ibu bidan ya, untuk pengukuran detak jantung bayi itu sekitar 12 minggu ke atas. Nah, kembali lagi terkadang juga umur kehamilan 12 minggu itu ada yang sudah terdengar jelas dengan Doppler, ada juga yang belum terdengar jelas. Kemudian untuk poin ke-6, penentuan status imunisasi tetanus difteri ya. Jadi sebelum kita hamil ya, sebelum juga kita menikah ya, terkadang kan ada pemeriksaan untuk calon pengantin dan pemberian imunisasi tetanus. Nah, nanti selama hamil biasanya ibunda itu ditanyakan sama Bu Bidan, Ibu terakhir imunisasi itu sudah berapa kali imunisasi tetanusnya? Nah, Ibu bisa memberikan atau menunjukkan kartu imunisasinya ya, kalau misalnya ditanyakan sama Ibu Bidan. Terus yang ketujuh itu pemberian tablet tambah darah. Nah, selama hamil itu penting banget ya Bunda, kita mengkonsumsi tablet tambah darah. Tujuannya apa? Itu untuk mempersiapkan kita pada saat nanti melahirkan, sehingga HB kita, hemoglobin, atau yang kita bilang itu biasanya anemia atau tidak, kurang darah atau tidak, itu dari kadar HB-nya kita. Nah, kita itu untuk mempersiapkan HB kita sampai menjelang persalinan itu bagus, sehingga kita tidak terindikasi anemia atau kurang darah. Terus untuk poin selanjutnya yaitu tes laboratorium. Nah, untuk tes laboratorium ini saya tekankan ya Bunda, ini penting sekali, dan untuk yang terbaru memang wajib semua ibu hamil sebelum melakukan persalinan itu sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, yang biasanya terjangkau, maksudnya bisa menjangkau dari pemeriksaan laboratorium itu biasanya kalau pemeriksaannya di puskesmas. Kalau misalnya ibu hamil, pemeriksaan di dokter spesialis itu belum dilakukan pemeriksaan kehamilan. Makanya kalau misalnya ibu-ibu hamil pada periksa ke dokter kandungan mungkin satu atau dua kali, monggo ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, sekalian nanti bisa mendapatkan buku pink ini
ya. Nah, apa sih pemeriksaan laboratorium itu? Pentingnya apa? Ini pemeriksaan laboratorium itu lengkap banget ya Bunda. Ada pemeriksaan HB tadi untuk menentukan kita kurang darah atau tidak, ibu hamil kita sebut anemia atau tidak. Kemudian cek gula darah sewaktu ya. Ini untuk kita mengetahui gula darahnya itu normal atau cenderung tinggi. Ya, kemudian kita cek protein urinnya. Ya, protein urin itu untuk menentukan juga ada riwayat kehamilan, misalnya penyakit dalam kehamilan itu atau tidak. Kalau yang normalnya kan memang hasilnya negatif ya. Terus ada juga pemeriksaan menular seksual seperti HIV, ya, pemeriksaan sifilis dan juga hepatitis. Kenapa pemeriksaan itu juga menular itu harus kita cek? Nah, ini untuk mempersiapkan misalnya ada hasil yang positif, ya, taruhlah misalnya hepatitis, ternyata ibu terkena hepatitis. Nah, itu juga mempersiapkan untuk bayi nanti pada saat lahir, meminimalisir untuk terjadinya penularan kepada kepada bayi ya, mohon maaf. Ini kepada bayi dengan pemberian imunisasi awal untuk tambahannya. Seperti itu ya. Jadi memang wajib untuk ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara lengkap, yaitu tes laboratorium. Jadi kalau ibu-ibu belum melakukan cek laboratorium, ya segera cek. Baiknya itu di awal kehamilan. Tapi kalau misalnya baru mengetahui info ini di akhir kehamilan, ya nggak apa-apa. Datang saja ke puskesmas. Nanti juga ibu bidan juga akan menyarankan untuk cek darah lengkap. Kemudian untuk poin 9, konseling dan penjelasan. Nah, ini setelah Bu Bidan itu melakukan pemeriksaan lengkap, sampai dengan pemeriksaan laboratorium, nanti akan menjelaskan hasil pemeriksaannya. Kemudian apabila ada sesuatu yang memang keluhan atau sesuatu penjelasan yang harus dijelaskan, akan memberikan konseling sesuai dengan keluhannya. Kemudian tata laksana dan mendapatkan pengobatan, ini nomor 10. Ya, apabila kehamilannya normal, dari hasil pemeriksaan tidak ada masalah apapun, ibu juga nanti diberikan vitamin yang diminum rutin setiap hari. Kemudian kalau misalnya ada hasil pemeriksaan yang memang perlu penanganan lebih lanjut, misalnya perlu diberikan rujukan ataupun perlu konsultasi ke dokter spesialis, maka juga akan dijelaskan di situ. Dan kalau memang perlu rujukan, akan diberikan rujukan ke vaskes yang lebih tinggi. Nah, itu pemeriksaan lengkap untuk ibu hamil. Sementara itu dulu ya teman-teman. Nanti untuk selanjutnya bisa saya menjelaskan hal-hal yang lain. Nah, untuk ibu-ibu hamil ataupun bunda-bunda sekalian, kalau misalnya ada saran pemberian konten selanjutnya, pemberian ilmu yang selanjutnya, pengen apa, pengen informasi apa, boleh komen di bawah ini ya. Oke, seperti itu. Secukupkan dulu video kali ini. Terima kasih. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.